Ugh, that's terrible. Sebuah kenikmatan dunia. Persiapkan dirimu karena mitos-mitos ini akan dipanggang. Selamat datang di What's Mojo Top 5 Myths, sebuah seri yang mencari mitos-mitos yang dipercaya banyak orang dan kita akan membantahnya satu persatu. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dalam episode hari ini, kita akan membahas 5 mitos tentang kopi yang membuat kita melongo. Nomor 5, kopi akan menghilangkan mabuk. I'll just have a cup of coffee. Beer it is. No, I said coffee. Beer? Jadi, kamu habis party bersama teman-temanmu, tapi sekarang kamu mulai merasakan efek dari terlalu banyak minum alkohol. Saatnya untuk menenggak secangkir kopi, kan? Like some boiling hot coffee? Face? Nah, itu mungkin berasa enak, tapi secangkir kopimu tidak akan meringankan efek negatif yang disebabkan oleh mabuk. Kafein dalam kopi mungkin akan membuatmu merasa lebih waspada terhadap fungsi motorikmu. Tapi, itu satu-satunya hal yang diberikan kopi. Kopi tidak membantu tubuhmu memfilter alkohol. Perasaan segar yang dihasilkan oleh kafein ini membuatmu berpikir kalau kamu sudah tidak mabuk. Sebenarnya, yang kamu butuhkan hanyalah waktu dan tetap terhidrasi. Coffee, please. It's coffee. Nomor 4, kopi akan membantumu menurunkan berat badan. Mitos ini sudah tersebar untuk waktu yang cukup lama. Teori kalau meminum kopi bisa membantu tubuhmu untuk mengikis beberapa kilo lemak. Tapi sebenarnya, kopi meningkatkan sangat sedikit metabolisme tubuh, tapi itu tidak cukup untuk menurunkan berat badan. Meminum beberapa cangkir kopi Jawa untuk makan malam mungkin akan membantu menurunkan nafsu makan sementara. Tapi manusia tidak bisa hidup hanya dengan kopi, dan pada suatu titik, makanan yang baik harus ada dalam menu kita. Put that coffee down. Selain itu, kelebihan kafein dalam dietmu hanya akan membuatmu gelisah. Jadi, kalau bisa hanya minum kopi hitam, atau setidaknya perhatikan juga jumlah kalori susu dan gula yang kamu tambahkan ke campurannya. A lot of sugar. Nomor 3, kopi menghambat pertumbuhan. Where did you get this? Who taught you how to use this thing? You, alright? Ini dia salah satu cerita nenek moyang yang tidak memiliki bukti ilmiah untuk mendukungnya. Akar dari mitos ini kemungkinan karena kafein yang ditemukan dalam kopi, dan muncullah gagasan kalau anak-anak meminum kopi di umur yang masih dini akan beresiko osteoporosis. Creighton University melakukan sebuah penelitian tentang efek dari kafein dan kepadatan tulang antara anak-anak dan orang tua, di mana keduanya kurang akan diet kaya kalsium. Dan mereka mendapatkan kesimpulan ini. Kopi tidak akan menghambat pertumbuhan, tapi kalau kamu tidak mendapatkan asupan kalsium yang cukup, maka meminum minuman dengan kafein berlebih tidak akan bagus untuk tulangmu. Gross, right? Yeah, it's an acquired taste that I just acquired. Nomor 2, semakin gelap kopinya, maka semakin kuat juga kafeinnya. Banyak penggemar kopi yang mengatakan kalau kopi dark brew yang pekat dengan rasa yang lebih keras memiliki kandungan kafein yang lebih banyak. It is quite literally a drug that speeds people up. Tapi, ini hanyalah mitos. Ternyata, dark roast blends memiliki kafein yang lebih sedikit daripada light brew. Kenapa? Karena sebenarnya tingkat kafein ini tergantung dari biji kopi yang digunakan. Kopi Arabica umumnya ditemukan di kedai kopi dan memiliki rasa yang nikmat dibandingkan dengan kopi Robusta yang mengganti rasa hambarnya dengan tingkat kafein yang tinggi. Jadi, kopi dark roast milik Starbucks mungkin terasa begitu nikmat, tapi itu tidak memberikan kamu kafein yang lebih tinggi dibandingkan kopi light roast yang biasa kamu temukan di pom bensin atau minimart. I buy the gourmet expensive stuff because when I drink it, I want to taste it. Nomor 1, kopi membuat kamu dehidrasi. Oke, untuk mitos yang sangat populer ini, logikanya begini. Kopi diseduh dengan air, dan kamu meminumnya pada setiap cangkir. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Ya, memang benar kalau kafein kadang bisa memberikan efek diuretik pada beberapa orang, atau lebih mudahnya itu membuat kamu ingin kencing. Tapi tidak ada bukti ilmiah nyata yang menghubungkan konsumsi kopi dengan kehilangan cairan. Faktanya, University of Birmingham melakukan sebuah penelitian di tahun 2014 di mana mereka mencatat tingkat hidrasi seseorang yang meminum hanya kopi sebelum menggantinya dengan air mineral dalam jumlah yang sama.
Hasilnya menunjukkan kalau kafein yang dikandung oleh kopi tidak mempengaruhi tingkat hidrasi di dalam tubuh, meskipun meminum air mineral yang cukup masih menjadi cara terbaik untuk tetap terhidrasi, tanpa harus merasa gelisah yang disebabkan oleh kafein. Intinya, mitos kalau kopi membuat kamu dehidrasi tidak lebih dari sekedar mitos. I think I can hear my hair growing, especially the bangs. Hey, maybe that's why they call them bangs. Hey, keep it down. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.